Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Nah, di video kali ini aku bakalan bahas mengenai informasi terbaru dari UMPTKIN tahun 2023. Nah, jadi ternyata di UMPTKIN tahun kemarin, tahun 2022, itu ternyata ada banyak perbedaan dengan UMPTKIN tahun 2023 tahun ini. Nah, makanya dari itu aku bakalan sharing dari informasi yang aku dapat mengenai UMPTKIN. Tapi sebelumnya, kalian jangan lupa dulu untuk subscribe channel YouTube aku Leni Agustin, supaya kalau ada video terbaru, itu kalian langsung bisa tahu informasinya. Nah, jangan lupa juga untuk follow Instagram info.umptkin dan Leni Agustin 10, karena di sana aku sering banget live atau share informasi mengenai ujian kampus tahun 2023. Oke deh, langsung aja mari kita nonton, ini dia videonya. Oke guys, nah jadi informasi yang aku dapat ini berdasarkan PDF atau file yang mungkin kalian semua udah punya ya. Tapi ternyata masih banyak banget nih yang nggak mengerti kalau cuman baca di file aja, kalau cuman baca di PDF aja gitu loh. Jadi di sini aku bakalan ngejelasin isi dari file tersebut. Nah, kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan setelah aku jelasin, itu kalian langsung bisa komen aja di YouTube ya, komen aja di kolom komentar, ini gimana kak, ini gimana, atau ada yang perlu diperjelas ya, silakan kalian langsung komen aja. Oke, fakta yang pertama atau informasi pertama mengenai UMPTKIN tahun 2023 yaitu siswa dapat memilih program studi pada 59 perguruan tinggi yang diminati. Nah, artinya di Indonesia ini ada 59 perguruan tinggi yang kalian bisa pilih salah satunya. Di sini itu ada beberapa perguruan tinggi dari beberapa provinsi. Misalnya nih di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, ada yang di Kalimantan, ada yang di Jawa. Itu semua ada 59 perguruan tinggi di Indonesia. Nah, kalian itu bebas memilih kalian mau di perguruan tinggi mana saja. Nah, jadi kalian disiapkan 59. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya, apa aja sih kak perguruan tinggi 59 itu, kalian bisa langsung share di Google aja ya, karena nggak mungkin aku sebutin 59 kampus di sini, itu bakalan banyak memakan waktu. Nah, jadi buat teman-teman yang masih bingung perguruan tinggi keagamaan Islam negeri itu di mana aja sih, ada di lokasi mana saja, siapa tahu kalian berminat di sana, itu kalian langsung bisa cek di Google aja, karena di Indonesia ini ternyata ada 59 PTKIN atau perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Nah, di jalur UMPTKIN ini kalian bebas memilih di antara 59 PTKIN tersebut. Next, informasi yang kedua yaitu siswa memilih 3 program studi yang diminati. Nah, jadi buat teman-teman kalau mau mendaftar UMPTKIN tahun 2023, itu kalian bisa memilih 3 program studi yang paling kalian minati. 3 program studi ini artinya 3 jurusan ya. Misalnya nih, kalian mau di kampus IAIN Parepare, contoh ya, kampus aku di IAIN Parepare. Kalian bisa pilih 3 jurusan, misalnya yang pertama kalian pilih pendidikan matematika, kemudian pilihan kedua kalian pilih pendidikan bahasa Inggris, dan kemudian yang ketiga kalian bisa pilih pendidikan bahasa Arab. Nah, jadi kalian bisa pilih 3
jurusan atau 3 program studi yang kalian inginkan dalam satu kampus. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau memilih 2 kampus, misalnya kalian yang pertama mau pilih IAIN Parepare, itu bisa. Kemudian kampus yang kedua kalian mau pilih IAIN Palopo, itu juga kalian bisa. Yang penting kalian hanya berpatokan di 3 pilihan. Misalnya IAIN Parepare Pendidikan Matematika. Kemudian pilihan kedua IAIN Parepare Pendidikan Bahasa Inggris. Kemudian pilihan yang ketiga itu kampusnya berbeda. Misalnya IAIN Palopo kalian mau pilih Pendidikan Bahasa Inggris juga, tapi kampusnya berbeda. Nah, jadi itu kalian bisa. Intinya di dalam UMPTKN tahun 2023 ini kalian semua peserta itu bisa memilih 3 program studi atau 3 jurusan. Selanjutnya informasi yang ketiga ini aku dapat, yaitu memilih tempat ujian di salah satu perguruan tinggi yang dipilih siswa dari 3 prodi yang diminati. Nah, di sini kan kata-katanya memilih tempat ujian di salah satu perguruan tinggi. Nah, karena saya pun untuk saat ini masih bingung apakah UMPTKN itu online atau offline, karena belum ada secara to the point yang keluar kalau UMPTKN ini online atau offline. Namun melihat informasi pada poin ketiga yang keluar ini, memilih tempat ujian di salah satu perguruan tinggi. Kalau kita memilih tempat ujian berarti logikanya ini adalah offline. Oke, sementara ini untuk melihat poin ketiga itu kita mengambil kesimpulan offline ya, tapi belum secara resmi yang keluar. Nah, di sini artinya itu kalian bisa memilih tempat ujian kalian dari pilihan kalian yang saya sebutin sebelumnya. Misalnya kalian mau pilih IAIN Parepare, IAIN Palopo, nah kalian bisa pilih salah satunya. Kalian mau ujian di mana? Kalian pilih salah satunya aja dari ketiga pilihan kalian tersebut. Nah, oke, paham ya? Tapi kalau misalnya masih ada teman-teman yang nggak paham, kalian bisa komen aja di bawah, oke? Jadi perlu saya pertegas bahwa saya pun juga masih bingung apakah UMPTKN ini online atau offline. Tapi melihat poin yang baru aku baca, itu kalian bisa memilih tempat ujian, berarti itu artinya offline. Informasi yang keempat yaitu urutan pilihan perguruan tinggi dan prodi itu menyatakan prioritas pilihan. Nah, artinya itu kan ada kan 3 pilihan nih, pilihan pertama, kedua, dan ketiga. Pilihan pertama itu kalian harus meyakinkan diri kalian bahwa itu adalah prioritas kalian. Artinya prioritas ini adalah pilihan yang kalian sangat inginkan masuk di kampus tersebut. Kalian hanya memprioritaskan jurusan tersebut. Nah, makanya nih dari ketiga pilihan itu mana program studi atau jurusan yang paling kalian minati itu kalian taruh di pilihan pertama, karena paling banyak itu dari pengalaman-pengalaman kemarin itu paling banyak yang lolos di pilihan pertama. Tapi tidak memungkinkan juga kalian bisa lolos di pilihan kedua dan ketiga, karena aku sendiri pengalaman aku di UMPTKIN itu aku lolosnya di pilihan ketiga guys, bukan pilihan pertama dan kedua. Tapi buat teman-teman disaranin kalian prioritaskan di pilihan pertama. Nah, selanjutnya informasi terakhir yaitu mengenai kelompok ujian dan materi ujian. Nah, di tahun 2022 itu kan kelompok ujiannya ada 2 ya, ada IPS dan ada IPA. Nah, kalau di tahun 2023 ini ternyata sudah tidak ada kelompok ujian. Jadi, untuk materi ujian di UMPTKN tahun 2023 itu ada 4. Yang pertama ada potensi kognitif, yang kedua ada literasi matematika, yang ketiga ada literasi membaca, dan yang keempat adalah literasi keislaman. Nah, jadi buat teman-teman yang masih bertanya itu, Kak, saya bingung, saya mau pilih IPA atau IPS di UMPTKIN. Itu kalian gak perlu bingung lagi. Kenapa? Karena di UMPTKIN tahun 2023 itu udah gak ada yang namanya IPA dan IPS. Jadi udah nggak ada tipe-tipe IPA dan IPS lagi. Kalian ujiannya itu satu tipe aja. Nah, materinya itu yang aku sebutin 4 tadi. Nah, jadi kemarin juga ada yang bertanya, Kak, apakah masih ada soal keagamaan? Ya, kayaknya masih ada ya, karena di sini ada literasi keislaman.
Terus ada juga yang bertanya, apakah masih ada soal matematika? Ya jelas ada. Matematika itu pasti selalu muncul di setiap ujiannya, entah itu UMPTKIN atau KSNBT, itu juga ada matematika ya, walaupun gak matematika banget, tapi ini masih menyangkut matematika ya, istilahnya gitulah. Oke. Dan terus apalagi ya, ini juga ada potensi kognitif dan juga ada literasi membaca. Nah, literasi membaca ini mungkin dia 11-12 dengan bahasa Indonesia ya. Tapi intinya di sini yang aku bilang, di UMPTKIN itu udah nggak ada yang namanya IPA dan IPS. Jadi kalian nggak perlu belajar lagi tentang biologi, kimia, fisika untuk IPA, dan IPS itu kalian nggak perlu belajar sosiologi, sejarah, ekonomi, dan geografi. Yap, segitu dulu guys informasi terbaru mengenai UMPTKIN tahun 2023. Nah, jadi semoga pertanyaan-pertanyaan kalian di aku itu sudah semua terjawab di video ini. Tapi kalau misalnya masih ada yang belum aku jawab atau masih ada kalian bingung seputar UMPTKIN, SPNPTKIN, SNBT atau jalur apapun itu, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Jadi kalian jangan lupa untuk subscribe channel aku Leni Agustin dan juga follow Instagram info.umptkin dan Leni Agustin 10. Di sana aku sering banget live untuk menjawab pertanyaan kalian, dan aku juga setiap hari mengadakan tryout gratis. Jadi silahkan kalian cek aja Instagramnya. Kalian juga bisa langsung save WA aku di 0882 4785 4631. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.